Agus Harimurti, Ketua Umum Demokrat, itu menyinggung bahwa ini sebenarnya Pak Jokowi kan dia rupanya membela Pak SBY, kata disebut tidak ada pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Dia menyatakan bahwa itu banyak sebenarnya proyek-proyek itu diinisiasi oleh Pak SBY, tapi pada waktu karena masa jabatannya berakhir, jadi tidak bisa melanjutkan, dan yang sekarang tinggal gunting pita. Ini saya kira Agus juga rupanya nggak nonton perayaan 17 Agustus di istana yang ada satu penyanyi kecil Farel yang bilang ojo banding-banding gitu. Senang karena akhirnya saling mengolok-olok dan saling mengejek sebenarnya. Tapi begitulah politik, karena ketidakpastian membuat orang nyari cara untuk saling menjatuhkan. Jadi apa yang ingin kita ingat yaitu perkelahian antar elit sebetulnya kan. Dan kenapa itu terjadi? Karena nggak bisa berkelahi secara ide. Itu intinya tuh. Ya tentu saja juga sangat mungkin juga berlebihan kalau Demokrat mengarahkan kritik di masa lalu. Karena itu pasti akan membongkar lagi kritik terhadap Demokrat. Jadi sebaiknya kita mau bertanding masa depan seperti apa. Nah kelihatannya Demokrat memang memanfaatkan suasana untuk memancing kemarahan pihak Jokowi dan pihak Ibu Mega. Nah itu yang terjadi sebetulnya tuh. Jadi ya kita anggap itu strategi cerdik dari Demokrat untuk mengingatkan bahwa itu panjang, hasutannya akan panjang. Kalau yang masa lalu udah dalam sejarah, tapi yang masa sekarang itu adalah mangkrak yang sedang dibuat, kira begitu. Ya tentu Pak SBY atau Demokrat sebagai partai yang lama berkuasa punya kuping di mana-mana tuh. Tetap dia punya kemampuan intelijen lah. Ini juga orang mesti tahu bahwa SBY tetap memantau, dan aparat Pak SBY pasti ada di semua partai atau bahkan di istana masih ada tuh. Tetapi kalau itu diucapkan ke publik dan itu berarti ada upaya untuk minta perhatian publik bahwa kami dizalimi, kami diintai, kami segala macam. Itu juga saya anggap berlebihan itu. Tapi udah saya selalu anggap permainan politik memang begitu tuh. Nanti Ibu Mega juga bilang ya kami juga dulu dizalimi itu. Bahkan Pak SBY yang udah berjanji untuk gak jadi presiden, ternyata diam-diam dia nyelinap dan tiba-tiba partainya udah 12%. Jadi kejengkelan masa lalu atau dendam atau kesumat bahkan masa lalu itu terjadi lagi sekarang. Kenapa itu terjadi? Karena semuanya berebut calon presiden yang terhalang oleh elektabilitas masing-masing. Tapi lebih dari itu terhalang oleh threshold 20%. Kan itu semua terjadi begitu kan. Jadi kalau mau lega ya udah mulailah Pak SBY juga atau Demokrat kembali lagi untuk mempersoalkan 20% itu tuh. Karena itu yang menyebabkan semua orang kasak-kusuk untuk cari kesalahan orang lain. Bung Rocky, kita kembali ngobrol ini dan kita bicara soal tanda-tanda pemburukan di depan mata gitu ya. Tetapi juga ada tanda-tanda kebaikan di depan mata. Itu yang saya kira mesti selalu begitu ya. Dunia itu kan selalu seimbang, ada yin dan yang gitu. Ini misalnya Bank Dunia sudah mulai mengingatkan hal-hal semacam itu. Kita juga melihat tanda-tandanya semacam itu soal kalau kemarin kita bicara soal kereta cepat, tapi sekarang kita juga bicara soal LRT gitu ya. LRT ini apa ya sebenarnya kalau kita light rapid transport Pak. Ya itu transportasi macam ya oke lah LRT lah gitu sebenarnya. Yang kita lihat ya kereta layang lah gitu. Ya yang pembangunannya juga tanda-tandanya bakal mangkrak juga gitu. Jadi saya membaca teman-teman di Tempo menulisnya sebagai proyek gerusa-gerusu. Kan gitu disebutnya dari Presiden Jokowi. Itu banyak terjadi. Sementara ini ada teman-teman dari aktivis 98 itu mereka namanya Biorka 98. Menggunakan itu. Ada juga di situ Immanuel Ebenezer yang Joman, yang Jokowi mania yang dia bergabung, dan semua mereka sepakat teman-teman ini mengawal soal kenaikan harga BBM. Kita perlu ingatkan bahwa sekarang tuntutan harga BBM itu hanya pintu masuk, tapi sebenarnya persoalannya jauh lebih besar daripada itu. Ya itu betul, dan sinyal yang paling menegangkan sebetulnya adalah keterangan dari Presiden Bank Dunia yang secara luas dikutip oleh semua media dunia kemarin bahwa 2023 adalah potensi krisis. Jadi siklus ekonomi yang biasanya 20 tahunan itu kembali
2023 tuh. Dan itu yang mungkin akan memberi sinyal bahwa kalau pemerintah masih berupaya untuk memamerkan keberhasilan, itu akan dibatalkan oleh statistik dunia itu. Dan yang paling disorot misalnya sekarang adalah soal kereta cepat Jakarta Bogor yang melalui Cibubur ya, yang kereta layang itu tuh, yang kereta layang itu, yang memang dijanjikan oleh Pak Jokowi itu 2 tahun lalu sebetulnya udah dijanjikan tuh, atau bahkan sebelum COVID dianggap oke ini bisa dipercepat. Dan ternyata udah mangkrak lagi, udah molor lagi. Dan dalam kalkulasi yang dilaporkan oleh Tempo, itu udah rugi 10 triliun, talangin 2 triliun lagi. Sementara KAI kehilangan potensi pemasukan karena penundaan penyelesaian tuh. Dan yang lebih jelas adalah analis dari Inggris akhirnya menunjukkan bahwa itu mungkin sekali baru 2024. Jadi tertahan 3 tahun. Jadi itu yang disebut gerasa-gerusu. Presiden Jokowi hanya ingin pamerkan itu, percepat supaya SEA Games bisa lihat itu, percepat supaya nanti November delegasi dunia bisa lihat itu. Ternyata itu bakal mangkrak. Jadi bahkan Tempo tulis dengan cara yang sangat satiris bahwa itu akan jadi proyek mangkrak terpanjang karena 40 km mangkraknya tuh. Jadi itu intinya. Jadi teguran pada Pak Jokowi bukan sekedar datang dari jurnalis dalam negeri, tapi juga jurnalis dunia tuh. Jadi Pak Jokowi ditegur sebagai orang yang ambisinya nggak bisa tertahankan, tapi modalnya kecil banget. Ya. Dan ini saya jadi teringat ini karena pernah di DPR itu Direktur Utama KAI, Kereta Api Indonesia. Akhirnya kan dia yang ketimpa beban gitu. Karena proyek LRT tadi itu kan digarap bukan oleh KAI semula, itu Adikarya gitu. Begitu juga dengan proyek kereta api cepat di Jakarta Bandung, kan leadnya juga bukan kereta api PT KAI, dan direkturnya waktu itu direktur KAI menyatakan ya beginilah kalau sebuah proyek diserahkan bukan pada ahlinya. Karena siapkan kenapa mesti diserahin kepada yang lain, pada gua gitu. Dan kalau saya kira nanti kalau diserahkan PT Kereta Api, kemungkinan besar mereka akan memberikan opini yang berbeda. Itu yang saya kira mungkin dipahami pemerintah. Mereka enggak ini enggak masuk akal Pak, proyek ini jadi enggak batal gitu. Iya, dan bahkan udah berkali-kali sebetulnya skala ekonominya nggak ketemu. Tapi kemudian mau dipaksakan karena ibu kota harus dipamerkan oleh Pak Jokowi pada delegasi-delegasi. Kan beberapa peristiwa seminar konferensi internasional di Jakarta dulu dipaksakan supaya bisa menikmati LRT itu. Dan kalau saya nggak salah justru waktu dia mangkrak pertama itu dana yang harusnya dibuatkan jalan tol di Sumatera dipindahkan ke Jakarta untuk memanipulasi pencitraan tuh. Dan akhirnya terjebak lagi tuh. Jadi memang ini gerasa-gerusu Presiden Jokowi itu hanya karena dia punya ambisi aja untuk pamerkan bahwa di masa dia itu infrastruktur berlangsung. Padahal sebetulnya yang disebut infrastruktur apa sebetulnya? Semua orang tuh nggak anggap bahwa ya infrastruktur iya, tapi kalau itu bukan keinginan rakyat ngapain? Demikian juga LRT Cibubur ini kan, kita dipaksa untuk bayar pajak akhirnya tuh. Penundaan artinya kita dipaksa lagi untuk bayar APBN. Jadi hal-hal beginian yang ya orang catat itu sebagai mau disebut kebohongan, orang udah bosan kebohongan. Jadi anggap aja ini ketololan sebetulnya tuh. Karena nggak ngerti apa fungsi dari sebuah proyek dan apa gunanya bagi rakyat gitu. Yang lebih konyol lagi, perencanaan kok bisa mundur 3 tahun itu ajaib tuh. Jadi efisiensinya hilang sama sekali. Ya. Oke, soal itu kita gabung dengan topik yang lain ya. Ini berkaitan dengan juga pemburukan yang terjadi. Ini saya membaca Demokrat itu mengaku kader-kader Demokrat, pimpinan-pimpinan Demokrat itu diteror. Itu gara-gara tadi itu yang membanding-bandingkan tadi itu. Masih ada sebenarnya ada urusannya gitu kan. Karena selama ini kan timnya Pak Jokowi selalu membuat tagline presiden yang lain ngapain aja gitu, karena yang bangun tol, bangun semua itu adalah di era Pak Jokowi, termasuk LRT, termasuk kereta cepat juga yang bangun Pak Jokowi. Tapi kemudian rupanya pidato di Rapimnas kemarin Agus Harimurti, Ketua Umum Demokrat, itu menyinggung bahwa ini sebenarnya Pak Jokowi kan dia rupanya membela Pak SBY, kata disebut tidak ada pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Dia menyatakan bahwa itu banyak sebenarnya proyek-proyek itu diinisiasi oleh Pak SBY, tapi pada waktu karena masa jabatannya berakhir, jadi tidak bisa melanjutkan, dan yang sekarang tinggal gunting pita. Ini saya kira Agus juga
rupanya nggak nonton nonton perayaan 17 Agustus di istana yang ada satu penyanyi kecil Farel yang bilang ojo banding-banding gitu. Senang karena akhirnya saling mengolok-olok dan saling mengejek sebenarnya. Tapi begitulah politik, karena ketidakpastian membuat orang nyari cara untuk saling menjatuhkan. Tapi memang faktualnya begitu. Kalau dibilang Pak SBY mangkrak Hambalang, ya mungkin ya benar itu. Ya. Dan sudah dinyatakan memang mangkrak proyek Hambalang itu. Tapi jalan menuju Hambalang, yaitu kereta cepat itu yang 41 km, justru itu lebih mangkrak lagi kan. Ya. Jadi nanti orang bandingkan, iya tuh Pak Jokowi cepat. Iya, kereta cepat apa betapa sensasional ketika Pak Jokowi memamerkan LRT, betapa sensasional ketika Pak Jokowi memastikan bahwa orang bisa dalam setengah jam udah nyampe di Bandung melalui kereta cepat juga tuh. Semua itu akhirnya berantakan kan. Jadi apa yang ingin kita ingat yaitu perkelahian antar elit sebetulnya kan. Dan kenapa itu terjadi? Karena nggak bisa berkelahi secara ide. Itu intinya tuh. Ya tentu saja juga sangat mungkin juga berlebihan kalau Demokrat mengarahkan kritik di masa lalu. Karena itu pasti akan membongkar lagi kritik terhadap Demokrat. Jadi sebaiknya kita mau bertanding masa depan seperti apa. Nah kelihatannya Demokrat memang memanfaatkan suasana untuk memancing kemarahan pihak Jokowi dan pihak Ibu Mega. Nah itu yang terjadi sebetulnya tuh. Jadi ya kita anggap itu strategi cerdik dari Demokrat untuk mengingatkan bahwa itu panjang, hasutannya akan panjang. Kalau yang masa lalu udah dalam sejarah, tapi yang masa sekarang itu adalah mangkrak yang sedang dibuat, kira begitu. Tapi tentu saja yang kita perlu soroti itu, ini sekali lagi kalau benar ya pengakuan dari Demokrat bahwa mereka ini sekarang diteror, begitu ya, bukan hanya mereka pribadi tapi juga orang-orang anak dan istri. Dan yang mengagetkan katanya kok mereka tahu nomor-nomor yang sebenarnya nomor itu tidak dipublikasi untuk publik gitu. Jadi apakah ini kemudian bagian dari hackeran juga gitu? Ya tentu Pak SBY atau Demokrat sebagai partai yang lama berkuasa punya kuping di mana-mana tuh. Tetap dia punya kemampuan intelijen lah. Ini juga orang mesti tahu bahwa SBY tetap memantau dan aparat Pak SBY pasti ada di semua partai atau bahkan di istana masih ada tuh. Tetapi kalau itu diucapkan ke publik dan itu berarti ada upaya untuk minta perhatian publik bahwa kami dizalimi, kami diintai, kami segala macam. Itu juga saya anggap berlebihan itu. Tapi udah saya selalu anggap permainan politik memang begitu tuh. Nanti Ibu Mega juga bilang ya kami juga dulu dizalimi itu. Bahkan Pak SBY yang udah berjanji untuk gak jadi presiden, ternyata diam-diam dia nyelinap dan tiba-tiba partainya udah 12%. Jadi kejengkelan masa lalu atau dendam atau kesumat bahkan masa lalu itu terjadi lagi sekarang. Kenapa itu terjadi? Karena semuanya berebut calon presiden yang terhalang oleh elektabilitas masing-masing. Tapi lebih dari itu terhalang oleh threshold 20%. Kan itu semua terjadi begitu kan. Jadi kalau mau lega ya udah mulailah Pak SBY juga atau Demokrat kembali lagi untuk mempersoalkan 20% itu tuh. Karena itu yang menyebabkan semua orang kasak-kusuk untuk cari kesalahan orang lain. Tapi bagi kita sebagai pengamat merasa bagus begitu supaya ada bahan yang kita bahas. Tapi saya kira betul, kita sepakat, kita dorong terus mereka ribut di antara mereka sendiri dan kemudian sampai pada satu titik mereka satu kesadaran, iya persoalannya itu karena presidensial threshold ini gitu. Tapi kenapa mereka selama ini seolah-olah menghindari isu ini gitu? Ya karena mendua kan sebagai politisi mau pragmatis juga tuh, jangan-jangan memang nggak bisa dibatalkan 20%, jadi mulai siksak cari gorong-gorong sebetulnya. Tapi bagi kita atau bagi saya FNN ya tetap aja kalau itu 20% tidak mau dinihilkan, tidak menolkan, tetap saya akan pimpin LBP, Liga Boykot Pemilu. Jadi bergabunglah Demokrat, kan semua partai kan cuma PDIP yang punya 20%, PDIP tak bergabung. Jadi gerakan moral itu penting untuk menekan Mahkamah Konstitusi. Masih panjang, masih ada waktu 1,5 tahun
untuk membatalkan threshold itu. Jadi tetap kita berjuang di rel kita. Dan mereka yang menganggap, wah FNN, Rocky Gerung itu pro-demokrat atau pro-Anies, enggak. Kita pro 0%. Jangan 0% tuh kita hajar satu-satu itu. Ini dihajar secara intelektual. Kira-kira begitulah. Iya, saya heran. Kenapa mereka tetap bersikeras seperti itu gitu? Padahal mereka sendiri juga nggak punya kuota juga kalau mereka tetap memegangi rat-rat 20% ini. Hanya PDIP kok yang bisa gitu, yang lain-lain nggak bisa. Ya itu tadi kayak disihir gitu kan, bahwa nanti akan ada keajaiban tuh, tapi sebelum keajaiban datang kita siksa dulu di wilayah elektoral. Udah pasti nggak datang keajaiban itu kalau kita nggak bergerombol untuk datang ke DPR. Bayangkan semua partai yang nggak punya threshold kepung aja Mahkamah Konstitusi kan itu lebih masuk akal. Kalau itu terjadi udah itu pasti sidang darurat supaya menolkan itu. Jadi itu intinya. Nah ini yang kita sebut moral politik itu akhirnya dikalahkan oleh ambisi personal dari tokoh-tokoh politik sekarang gitu. Padahal moral politik justru yang akan membuka peluang bagi mereka untuk berkompetisi secara sehat. Dan dasar itu sebetulnya yang secara etis diterangkan terus dalam satu semester ini oleh FNN. Yes. Jadi teman-teman Demokrat nggak usah lah yang tadi itu, apakah betul memang dihack atau sekedar playing victim gitu. Ini kan rupanya Bung Rocky udah paham banget lagi, udah baca cerita lama. Nggak perlu seperti itu. Kuncinya sudah kita kasih tahu jalan, dan itu jauh lebih elegan dan pasti akan dapat dukungan dari banyak komunitas, terutama kalangan oposisi. Setidak-tidaknya itu 0% lah, itu yang mesti Anda lakukan gitu ya Bung Rocky ya. Ya itu pil itu yang harus ditelan sama-sama supaya kita ngerti bahwa apapun yang dikasak-kusukkan itu, kalau barrier to entry-nya 20%, semua frustrasi itu. Demokrat frustrasi, PKS frustrasi, PKB juga frustrasi, Golkar frustrasi, Nasdem frustrasi. Jadi orang yang frustrasi ini mestinya tumpahkan frustrasi itu ke depan Mahkamah Konstitusi itu. Itu lebih masuk akal daripada saling ngincar atau saling produksi air mata. Ya, dan akhirnya bingung lagi Mahkamah Konstitusinya mau legal standing, dan akhirnya jawabannya itu open legal policy. Selalu itu lagi nanti, karena ilmunya cuma di situ aja. Ya, jadi tetap kita dorong tuh semua partai yang nggak lalu threshold datang aja bikin satu paket dari sendiri. Mau ngapain coba? Kalau itu udah terjadi dan nggak mau diancam aja. Kalau tidak 0% maka kami akan boykot pemilu. Udah gampang. Itu nggak kena deli, karena akan bilang kata Rocky Gerung begitu di FNN, boykot aja. Ya. Dan kemudian yang kedua, ojo banding-banding gitu kan. Itu jangan lakukan prestasi itu. Banding-bandingkan itu hak publik, bukan hak partai-partai buat saling membandingkan. Yes, oke. Thank you Bung Rocky. Jadi dapat justifikasi 0% itu memang. Yes, 0 is 0. Oke. Thank you. Yo.